Balik lagi di catatan coder. Sekarang kita akan membahas konsep dasar dari tensor, mulai dari apa itu tensor, kelebihannya, jenis-jenis tensor, hingga operasi pada tensor, dan nanti akan kita kaitkan dengan TensorFlow. Jadi, apa itu tensor? Secara umum, tampilan tensor mirip dengan vektor atau matriks, yaitu suatu objek yang berisi deretan bilangan-bilangan. Tapi, yang menjadi keistimewaan dari tensor ini adalah tensor bisa digunakan untuk merepresentasikan data dalam banyak dimensi. Kalau vektor dan matriks kan cuma sampai 2 dimensi, terdiri dari baris dan kolom. Nah, tensor ini guys bisa digunakan mulai dari 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itulah mengapa kadang tensor disebut sebagai multidimensional array. Jadi, semua bentuk deretan bilangan di bawah ini bisa diwakili dengan tensor. Kalau kalian sudah terbiasa berurusan dengan dataset, entah itu untuk model machine learning atau kebutuhan forecasting bagi data scientist, ketika mentransformasi suatu dataset, biasanya melibatkan banyak dimensi. Jadi, alasan itu juga mengapa tensor sering digunakan untuk merepresentasikan dataset. Selain karena mendukung operasi multidimensional, juga lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya ada istilah rank atau peringkat pada tensor. Rank ini menunjukkan jumlah dimensi pada tensor. Jadi yang pertama rank 0 mewakili bilangan skalar untuk bilangan yang memiliki dimensi 0. Nah, yang kedua rank 1 mewakili satu dimensi, biasa disebut tensor vektor. Rank 2 sebenarnya sini ada rank 2 untuk 2 dimensi, kemudian ada rank 3 yang memiliki dimensi 3, dan rank 4 yang memiliki 4 dimensi. Sekarang kita buka Google Colaboratory dan kita akan membuat objek tensor menggunakan library TensorFlow. So, kita buka. Pertama, kita import dulu library TensorFlow. Cara mengimport TensorFlow STF ini merupakan kebiasaan yang tidak tertulis dan berlaku secara luas. Jadi usahakan kita mengikuti hal umum dalam mengimport suatu library. Oke, itu sudah saya eksekusi. Nah, terus yang kedua, ini adalah bentuk dari tensor rank 0. Untuk membuat tensornya, gunakan TF constant, lalu masukkan angkanya, dan juga tipe data. Kalau kalian tidak memasukkan argumen tipe data, maka TensorFlow akan menggunakan tipe data default, yaitu integer 32. Kita eksekusi. Oke, shape-nya menandakan tensornya memiliki 0 dimensi. Data type-nya integer 32. Selanjutnya tensor rank 1, saya gunakan tipe data integer 64. Selain itu kita bisa menambahkan argumen name untuk memberi nama pada objek tensor. Tensor rank 1 ini saya beri nama QTensor. Eksekusi. Kita lihat shape-nya, 3. Terdiri dari satu dimensi, data type-nya integer 64, kemudian ini adalah bilangannya. Selanjutnya untuk tensor peringkat 2, dan terakhir tensor peringkat 3. Oke, kalian lihat shape-nya, 3, 2, 5, terdiri dari 3 dimensi. Cara menghitung nilai tiap sumbunya tuh kayak gini. Misalnya ini 3. Kalian lihat, kalian hitung yang bagian pertama ini. 1, 2, kemudian 3.
Selanjutnya untuk angka 2, kalian masuk di sini. Terus kalian bisa gunakan satu saja, satu kelompok sebagai perwakilan. Kalian hitung jumlah barisnya. 1, 2. Jadi ke bawah 1, 2. Di yang kedua juga ada 1, 2. Dan terakhir yang ketiga 1, 2. Nah, angka 5 ini adalah untuk jumlah kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 kolom. Cara gampangnya, kalau kalian mau tahu berapa dimensi suatu tensor, kalian hitung saja kurung siku yang ada di bagian awal atau akhir suatu tensor seperti ini. Nah, untuk tensor dimensi 3, kalian hitung ini. 1, 2, 3, atau di sini 1, 2, 3. Kemudian tensor yang peringkat 2, hitung 1, 2, 1, 2. Untuk tensor yang peringkat 1, ada 1, dan untuk rank 0 tidak ada kurung sikunya. Karena jujur, saya waktu awal-awal pakai tensor kadang suka bingung lihatnya, apalagi untuk tensor yang sudah memiliki banyak dimensi, suka bingung tentukan ini dimensinya berapa sih, kok kurung sikunya banyak banget. Oke, kembali ke pembahasan. Tensor yang ada di TensorFlow ini bersifat immutable, yaitu nilainya tidak bisa diubah atau diganti, tapi kita bisa memanipulasi tensornya seperti melakukan operasi penjumlahan atau perkalian dengan membuat objek tensor yang baru, tapi tidak bisa dimanipulasi secara langsung. Selanjutnya kita bahas tentang operasi dasar pada tensor. Di sini saya membuat dua tensor, yaitu A dan B, dengan ukuran masing-masing 2 dimensi. Oke, itu sih. Pertama, kita bisa menjumlahkan kedua tensor ini dengan menggunakan add method hasilnya. Oke. Kemudian untuk perkalian tensor sendiri, kita bisa gunakan multiply method, lalu masukkan argumen berupa tensor yang akan dikalikan. Dan kalian harus ingat, TF multiply ini merupakan operasi elemen wise, yaitu tiap bilangan yang memiliki letak yang sama akan dikalikan. Nah, kemudian perkalian matriks, yaitu perkalian baris dan kolom. Kalian gunakan TF matmul, yang merupakan singkatan dari matrix multiplication. Oke, selanjutnya kita bahas jenis-jenis tensor. Pertama, kita bisa membuat sebuah tensor yang semua isinya angka 0 dengan zeros method. Lalu masukkan bentuk atau ukuran tensor yang kita inginkan. Di sini saya membuat tensor dengan ukuran 2x2. Eksekusi. Oke, sudah keluar hasilnya. Kita juga bisa membuat tensor yang bilangannya adalah angka 1. Gunakan ones method, lalu masukkan ukuran tensor yang diinginkan. Di sini saya membuat tensor dengan ukuran 3x3. Oke. Selanjutnya adalah mengubah suatu data ke dalam bentuk tensor objek. Nah, di sini saya punya suatu data dalam bentuk NumPy format. Ya, jadi lihat datanya dalam bentuk NumPy. Selanjutnya saya akan mengubah formatnya ke dalam bentuk tensor dengan convert to tensor method. Kemudian kita masukkan argumennya, yaitu data yang akan diubah. Nah, sekarang tipe datanya sudah berubah dalam bentuk TensorFlow Python. Sebaliknya, kita juga bisa mengubah suatu tensor ke dalam bentuk NumPy dengan
NumPy method seperti ini. Jadi di sini saya punya membuat sebuah tensor, objek tensor. Lalu objek tensor ini akan saya ubah ke dalam bentuk NumPy. So sekarang kita eksekusi. Jadi datanya sudah dalam bentuk array, NumPy array. Jadi cukup sekian guys. Di video berikutnya kita akan melihat bagaimana tensor digunakan dalam model deep learning yang kita buat.